Kok kan darah tuh coba Ale berkas Masuk darah. nggak, Pak? Masuk. Oke. Baik, mungkin sebelum bisa dijelaskan, jadi mungkin saya sampaikan bahwa darah hari ini kita uji hukum ya untuk kenaikan jabatan. Jadi saya akan melihat dari bukti fisik yang akan nanti ditampilkan. Kita akan menggunakan metode portofolio seperti di Praukom saya sudah jelaskan. Jadi ujinya menggunakan sesuai dengan urian kompetensi di jenjang jabatan yang diampu sesuai dengan kita masih menggunakan Permenpan 25. Nanti saya akan lihat ketersesuaian bukti yang sudah Anda kirim kemarin. Kita akan sharing saja, nggak usah tegang ya. Nanti semua saya harapkan apa yang nanti disampaikan itu buktinya dapat keasliannya dan semuanya juga dapat dibuktikan nanti. Saya masih cari di sana, cari berkasnya dulu. Mohon ditunggu sebentar, Dara. Saya kok nggak temukan. Oke, Pak. Nanti ujinya adalah 80% dari unsur utama, 20% dari unsur penunjang, kemudian dari unsur utama kita akan lihat adalah 80% dari jenjang yang diampu dan 20% dari jenjang yang akan diampu. Dara mau naik ke fungsional apa rencananya? Ini dari mana ke mana? Halo? Halo? Dara Dari terampil ke mahir. Oke, berarti dari terampil unsur utama 80%, dari mahir 20% ya. Dara kemarin nitip berkas sama siapa ya? Kenapa, Bapak? Saya kok nggak temukan berkasnya kamu ya? Waktu ini saya sempat WA Bapak di Bolode. Ligri Ari yang bawa sekalian karena kita di Polis, sekalian dia yang bawa. Oh, coba saya tanya sama Bu Lode. Ada nggak berkasnya Dara? Bu, ada berkasnya Dara di sana? Dara yang dikit sama. Oh ya udah ketemu. Oke. Silakan di share screen serat administrasinya dulu guys, saya mau lihat persyaratan administrasinya dari. Silakan. Ini apa ini? Ini SK Jakungnya Bapak. Oke, jasanya silakan. Oke, asli ya dari tanggal 11 September 2016. Oke, lanjut. SK Jakung. Iya. Kita sharing ya. Nggak dijadiin satu ya. Ya, nggak dijadiin satu. Oke. Oh iya. Syaratkan. SK Jakung, SKP. Oke, saya udah lihat aslinya di sini SK Jakungnya. Oke, lanjut. Ini apa? Sudah, ini SKP-nya Bapak. SKP. Oke, SKP periode berapa ini? SKP 2019 Bapak. Oke, 19. Tapi poinnya cuma 7. Oke, nggak masalah. Penilaiannya mana? Ini kan baru formulir sasaran kerjanya. Bisa digini nggak? Ini Pak. Ya karena salah satu penilaiannya belum. Yang ditandatangani oleh pejabat atasan langsung. Ini kan perilaku. Oh ini ya udah. Oke, berarti nilainya berapa itu? 83, banyak 08. Oke, baik. Oke. Lanjut. Sudah pendaftaran yang lain. Saya minta bukti pendaftaran online ada nggak? Ada Pak. Oke, bukti pendaftaran online, surat pernyataan, dan kemudian surat rekomendasi. Pendaftaran. Oke, sudah. Sini Pak. Oke, lanjut. Rekomendasi. Surat pernyataan. Ya, rekomendasi dari pimpinan ada. Dan surat pernyataan. Ini rekomendasi Pak. Oke, sudah ditangani oleh atasan kemudian Dr. Unity. Oke, surat pernyataan. Surat pernyataan uji
Ini Pak, Oke. Sudah tanangani sudah oleh tangan kiri. atasan langsung Bu Dokter Unity sama siapa itu? Ya Pak, kasih pelayanan perawatan rawat jalan Bu Oh, Bu Astri. Oh, kamu ada di rawat jalan. Iya Pak. Oke, rawat jalan rawat inap. Oke, terima kasih. Oke, dari sesuai dengan regulasi persyaratan administrasi sudah terpenuhi semuanya ya. Jadi kita lanjutkan ke materi ujinya. Kamu bisa share screen beberapa bukti yang sudah di PDF-kan walaupun Bisa Pak. berkas aslinya sudah saya terima. Jadi di terampil itu ada 10 uraian butir kegiatan yang akan diujikan. Ya, disesuai dengan lembar materi uji yang sudah kamu berikan ke saya dan sudah kita diskusikan kemarin. Ada 10 kira-kira yang kompetensi yang mahir ini yang nomor urut berapa sampai berapa, yang terampil nomor urut berapa sampai berapa? Yang terampil 1 sampai 8. Saya tambahkan poin 8, memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman Bapak. Kalau di poli kita uraian tugasnya menjaga privasi pasien saat melakukan tindakan, ada SPO-nya, sama melakukan perawatan slit lamp untuk bebas risiko dari infeksi Bapak. Oke. Kita akan cek. Dan untuk mahirnya 9 dan 10, 9 melakukan tindakan perawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan dengan risiko rendah pada tahap preoperasi. Yang 10 melakukan perawatan luka. Ya, perawatan pasca operasi hari pertama habis. Oke. Kita akan cek satu persatu ya. Dari 1 melakukan pengkajian dasar kepada individu. Di sini kan dokumen yang diperlihatkan adalah fotokopi pengkajian dan logbook kan? Oke. Kamu bisa share nggak logbooknya? Sebentar Pak. Logbook. Ini Pak ya. Bisa di zoom nggak, diperbesar lagi dikit? Di zoom. Di zoom. Ada yang zoom. Kelihatan Pak? Oke, cukup. Ya, jadi kamu melakukan sesuai dengan bukti yang diminta adalah 3 bukti kegiatan, melakukan pengkajian tanggal yang pertama tanggal berapa? 3 dan 6. Boleh di zoom lagi dikit nggak? Saya nggak. Atau saya lupa pakai kacamata ini. Kelihatan Pak? Dan dulu saya pakai kacamata. Ternyata saya lupa pakai kacamata. Oke, saya bacain aja ya Pak ya. Ya enggak saya lihat. Ini yang tanda tangan siapa? Mbak Dewi Sartikarini, kepala ruangan, koordinator rawat jalan. Oke, yang namanya uji itu harus memenuhi salah satu unsur valid, dia valid dan asli. Jadi valid saya minta nanti logbook itu yang nana tangani gunakan nama asli ya. Ucapnya Pak ya. Iya, namanya lah Dwi. Ini ya Kak ya. Enggak yang kembali ke logbook tadi. Maksud saya yang nana tangan itu jangan pakai nama samaran. Dwi itu kan banyak. Dwi siapa gitu kan, harusnya pakai nama. Ya, pakai nama biar itu gininya. Oke. Halo? Ya. Ini nanti bisa kalau saya lihat ini buktinya di dokumen bisa diperlihatkan nggak? Lihat kamera aja dan nanti salah satu minta nanti nomor RM 174588 ya. 174588. Saya sempat gini sih Pak. Apa namanya, ngikutin RM-nya, saya tutupi identitas pasien tanpa keluar dari ruang RM, bisa Pak? Oh bisa. Nanti saya sudah PDF kan. Ya namanya kompetensi itu kan ada ranahnya ada 3 ya, ada kognitif, afektif, psikomotor. Saya mau lihat dari kognitif Anda dulu terkait dengan pengkajian dasar individu, apa yang dikaji sesuai dengan kasus yang ada di rumah sakit mata. Halo, Dara. Iya Bapak. Nah, Coba saya cari dulu Pak. Enggak, ntar aja. Saya mau tanya dulu. Ini kan kompetensi kamu melakukan pengkajian dasar pada individu. Jadi untuk pengkajian dasar di individu untuk kasus di Indra di rumah sakit mata, apa saja yang termasuk pengkajian dasar di sana?
seperti rawat jalan, kita menggunakan asesmen awal keperawatan rawat jalan, Bapak. Di pengkajian kita mengkaji alasan kunjungan, riwayat alergi, riwayat psikososial, screening gizi, pasien yang dengan diagnosa khusus misalnya dengan diabetes, tensi tinggi, karena ada hubungannya dengan pemeriksaan mata selanjutnya. Setelah itu screening status fungsional pasien, mandiri atau tidak, ketergantungan atau tidak. Selanjutnya ada screening risiko cedera atau jatuh. Kemudian ada screening nyeri. Di sana ada, Pak. Oke, saya mau lihat. Itu termasuk pengkajian dasar di sana. Pengkajian dasar. Enggak ditekankan pada pengkajian biopsikososial spiritual, kan kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasarnya kan itu biopsikososial spiritualnya. Ada riwayat psikososialnya, ada, ya? Hubungan pasien anggota keluarga, ada. Kita ada checklistnya, tinggal conteng-conteng aja, Bapak. Oke. Ada screening gizi, ada ketentuan tidak ada penurunan berat badan, ada masalah dengan asupan makanan atau tidak. Terus itu aja kalau selisihnya. Okay. Ada riwayat alergi atau tidak. Oke, nanti saya lihat di salah satu bukti pengkajian ya. Oke, karena ini sudah 3. Nanti saya minta untuk selanjutnya sini karena udah terlanjur, saya minta nanti logbooknya ini namanya lengkap nih. Nama lengkap. Dari siapa yang mengkoordinasi, yang menandatangani. Oke, kompetensi yang kedua adalah mengajarkan perilaku hidup bersih dan sehat pada individu dalam upaya promotif. Ini di logbook sudah saya lihat dilaksanakan pada tanggal 3 bulan 6, 5 bulan 6, 5 bulan 6. Berarti berdekatan sekali ya. Kamu TMT-nya kapan sih? TMT Japungnya Bapak. Ya, karena kan kegiatan ini bisa dibuktikan di rentang TMT Japung itu. Ini terlalu dekat sekali, 3. Jangan-jangan ya deh, nanti saya mau lihat gininya ya, untuk PABS-nya ada bukti nggak selain logbook? Kalau tadi sih saya lihat mereka ada leaflet yang terkait dengan PABS. Kamu ada nggak di poli leaflet? Yang kamu bisa perlihatkan karena tadi leaflet, ada. Leaflet cuci tangan, Bapak. Kalau misalnya dia perawatan praoperasi, dia pakai lembar balik. Di ruang operasi kan pasien sudah dilakukan KIE tentang perawatan di rumah. Kita mengulang kembali pada saat dia kontrol tahap ke-1-nya. Ya, contohnya kita KIE tentang cuci tangan sebelum dan sesudah meneteskan obat. Setelah itu asupan makanan yang harus dikonsumsi supaya pasien tidak terlalu keras WAB-nya. Juga aktivitas pasien, nggak boleh nunduk, nggak boleh batuk terlalu keras. Gitu. Oke. Nggak boleh kena asap, angin, air. Oke, walaupun ini sudah di logbook, sudah dituliskan, nanti bisa dibuktikan nggak di salah satu CM pasien, karena kan semua tindakannya harus terdokumentasi, karena semua tindakan itu sebagai bukti sudah dilakukan, ya terdokumentasi di catatan rekam medik pasien. Yang kedua adalah sebagai bukti kompetensi, biasanya kita di keperawatan melakukan yang namanya supervisi melalui lembar checklist itu untuk kita tahu bahwa yang bersangkutan sudah kompeten enggak melaksanakan unit kegiatan, unit kompetensi masing-masing. Ada enggak kamu dilakukan pemantauan atau monitoring terkait kamu melaksanakan kompetensi ini? Ada, punya? Ini kalau ini mengerjakan punya checklistnya ada. Checklist cuci tangan aja, Pak. Cuci tangan aja. Kalau PHBS-nya apa sih gininya? Item kegiatan PABS, karena ini mengajarkan perilaku hidup bersih dan sehat pada individu dalam rangka promotif. PABS ya
Harusnya komponennya PABS ya, selain cuci tangan kan ada komponen yang lain. Itu di Indra bisa nggak dilakukan pada orang-orang yang dengan pre-operasi itu, misalnya ya kita memberikan edukasi untuk aktivitasnya, untuk makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Itu bisa nggak dilakukan di sana? Harusnya bisa kan? Bisa, kalau di rawat jalan kita kebanyakan pasca operasi hari pertama, Bapak. Contohnya itu seperti yang saya bilang tadi, selain cuci tangan, pasien harus menjaga aktivitas agar tidak kena asap, tidak kena air, tidak kena debu, istirahat yang cukup, menjaga standar hidup. Oke, ada lembar edukasinya nggak, leaflet berupa ini ada? Halo? Ada leafletnya nggak? Lembar balik, Pak, kalau ada. Oke, bisa di lembar balik, Bapak. Kamu soalnya nggak ada nih buktinya lembar balik di sini, bisa di share screen nggak? Ada yang sudah gini, sudah di PDF kan? Atau diperlihatkan gini aja deh di kamera, saya lihat ada. Di kamera gini kan bisa. Dipinjam sama Mbak Dewa tadi. Tunggu sebentar, Pak. Oke, kita lanjut ya di poin 3, memfasilitasi penggunaan alat pengaman atau pelindung fisik pada pasien untuk mencegah risiko cedera pada individu dan melakukan upaya promotif. Oke, kalau di rawat jalan ya Pak, kita screening dulu apakah pasien gaya berjalannya tidak seimbang dan cara berjalannya itu pakai alat bantu atau tidak. Kalau misalnya dia dengan gaya berjalannya sempoyongan dan masih memegang sandaran meja atau kursi, kita masukkan dalam risiko tinggi. Kita fasilitasi dengan penggunaan kursi roda, sarankan pemakaian alas kaki yang aman dan pengawasan oleh keluarga secara ketat, Bapak. Oke, di sini juga ada penanganan risiko jatuh menempel di dada pasien. Warnanya warna kuning, Bapak. Kalau dirawat jalan. Oh, berarti fasilitasi dengan menggunakan, setelah di asesmen menggunakan kursi roda ya. Oke, kita lihat di sini sudah dilakukan sebagai di logbook ya, tanggal 3, tanggal 4 bulan 6. Ini ditandatangani juga. Maaf Pak, gimana? Maaf karena waktu ini saya diskusi sama Bu Turus karena penilaiannya terkini. Karena kita memungkinkan untuk cari pasien 1 minggu sebelum ujian, katanya diusahakan cari gitu, kecuali yang rawat inap dan obat karena pasiennya juga ada pembatasan karena COVID, Bapak. Kita semua di Poli berusaha nyari yang terdekat. Oke, terima kasih. Saya lihat SPO pencegahan risiko jatuh. Apakah setiap unit kompetensi ini dibuatkan lembar pemantuan nggak untuk tiap-tiap orang untuk memastikan perawat itu bisa kompeten melakukan intervensi ini? Ada nggak di sana? Kenapa Bapak? Di Indra dibuatkan lembar evaluasi enggak untuk tiap-tiap kompetensi yang ada Pak, lembar evaluasi risiko jatuh. Ada. Ada ditandatangani oleh Kasih rawat jalan dan rawat inap. Enggak. Maksud saya saat kamu melaksanakan prosedur itu dilakukan pemantauan enggak? Untuk memastikan kamu sudah kompeten melaksanakan itu. Checklistnya maksudnya Bapak? Ya, checklistnya ada enggak? Checklist di sini kita berdasarkan SPO aja checklistnya belum punya Bapak. Oh, berarti nggak pernah dipantau berarti ya? Ya, kita nyatatnya di lembar evaluasi catat RM pasien. Oke, nanti saya komunikasikan sama saya komunikasikan dengan Bu Kabid ya, karena kalau kita tidak dipantau, saya rasa kita tahu nggak teman-teman fungsional itu sudah kompeten melaksanakan prosedur yang sesuai dengan yang distandarkan. Oke, saya lihat di sini ada evaluasi monitoring langkah-langkah intervensi pasien risiko jatuh. Ini nama kamu sudah sudah sesuai tanggal 4 bulan 6 2020. Oke, saya dapat terima untuk bukti yang nomor 3 ya. Saya masih tunggu bukti yang nomor 2 untuk terkait dengan PABS. Oke, kita lanjut yang keempat, memantau perkembangan pasien sesuai dengan kondisi, melakukan pemeriksaan fisik, pengamatan keadaan pasien. Pak, izin ya. Ini lembar balik.
Ada. Ada. Oke. Pernah kamu gunakan? Di poli ada Pak, tapi dipakai. Kita ruang pasca operasinya hanya satu aja. Pernah kamu menggunakan Di itu? flatnya baru banyak. Kamu pernah menggunakan itu? Iya. Dia bentuknya dalam bentuk kecil, ya. Oke, oke, Kita oke. menghidupi pasien dan keluarga, Bapak. Oke. Ya nanti itu digunakan, kemudian kalau sudah melakukan tindakan nanti dicatat, dicepat di belangko perkembangan pasien sebagai bukti kamu sudah melaksanakan kompetensi itu ya. Nanti logbooknya baru nanti minta tanda tangan sama atasan atau peraluangannya. Jangan minta tanda tangan dulu. Oke, saya terima ya. Oke, yang keempat adalah ini pemeriksaan fisik ya. Buktinya adalah di logbook aja. Logbook checklist ada, Bapak? Checklistnya saya nggak ada loh. Terima loh. Kamu bisa share checklistnya? Iya, ya. Tunggu sebentar, Pak. Kalau ada checklistnya saya lebih bagus lagi. Saya tidak ada temukan checklistnya di sini. Yang checklistnya kita salah persepsi. Kita yang kosongan kirim yang ini, Pak. Contohnya pemeriksaan visus. Ini apa ini? Ini apa nih? Coba Pak, mulai dari awal dulu. Bisa di zoom nggak? Pemeriksaan visus. Bentar, Pak. Ini apa nih? Pemeriksaan. Ini pemeriksaan visus. Visus tajam penglihatan, Bapak. Iya. Ini pemeriksaan visus termasuk pemeriksaan fisik ya? Pemeriksaan fisik ya, ini masuk. Oke. Kan kamu yang kumpulan saya cuma lihat iya. Siapa yang nantanganin? Yang nantanganin siapa? Yang mengobservasi? Ini Dewi Satika sama kepala ruangan, koordinator rawat jalan, Bapak. Dilakukan tanggal berapa tuh? Itu ini 5 Juni, Bapak. Ini 5 Juni, logbooknya tanggal berapa nih? Pemeriksaan fisik. Yang 17.3006. Wih, apal ya, Bu? 17 berapa? Ya, saya udah lihat. Oke, terima kasih. Lanjut. Pemeriksaan fisik cuma satu aja. Kan 3 nih buktinya. Enggak, Pak. Iya. Kan 3, kan buktinya 3. Itu pada nomor CM-nya saya entar naik dulu. Saya lihat dulu. Nomor CM-nya 17.3006. Oh, 17.3006 udah ada. Oke. Baru satu. Selanjutnya sebentar saya lihat CM-nya. Pemeriksaan fisik ya, Pak ya. Terus 15. Ini Bapak. 15, 95, 98. Oke. Lagi. Yang lagi satu? Tunggu sebentar. Yang ini Bapak. Oh iya. Thank you ya, udah. Mantap. Siap. Saya terima ya untuk memantau itu, kemudian melakukan komunikasi terapeutik. Jadi istirahat aja dulu kalau mau makan ya. Melakukan enggak selama penguji yang satu. Komunikasi terapeutik kita di poli. Apa yang Anda Dara gini maksudnya? Apa yang kamu mau perlihatkan sehingga saya sebagai penguji yakin kamu bisa dan kompeten melaksanakan komunikasi terapeutik? Saya tampilin checklist saja, Pak ya. Checklist ya, oke lah. Saya lihat di logbook kan sudah buat ini ya. Logbook, oke. Logbook komunikasi terapeutik tanggal 3/3/65, oke. Bisa nggak? Atau saya tampilin les pasien tapi yang ditutup identitasnya, Bapak? Boleh nanti. Saya bingung nyari ini. Boleh. Nggak menyalahin aturan nggak kamu memfotokopi les pasien? Nanti disalahin loh, bukan kita ini ya. Sudah indah izin sama rekam medisnya. Ntar salah. Sudah loh. Izin, Bapak. Tapi tetap identitas. Ya berarti nggak keluar dari ruang rekam medis pada saat itu saya ikuti rekam medisnya sampai ke atas. Siap. Nanti ya silakan di-share. Ini 17 komunikasi Pak MW. Tunggu sebentar Pak Nggih. Ukom ini juga sebenarnya saya mengevaluasi teman-teman familiar enggak menggunakan teknologi ya. Jadi saya lihat teman-teman bagus lah sudah bisa menggunakan teknologi karena
dengan di era ini jangan karena situasi menyebabkan kita keterbatasan melaksanakan intervensi. Mungkin salah satu dengan pemanfaatan IT kita bisa melaksanakan intervensi, misalnya pendidikan kesehatan kan sangat bisa dilakukan dengan model-model seperti ini. Saya lihat Dara udah oke penggunaan. Oke, ini apa nih? Ini asesmen rawat jalan, tanda vital sudah. Oh, bisa di zoom nggak? Tunggu sebentar Pak. Kalau saya di rawat jalan kebanyakan karena pasiennya kabur, pertama kali datang pasiennya cemas Bapak. Ini untuk pembuktian apa ini? Untuk komunikasi terapeutiknya mana? Iya, komunikasi terapeutiknya ini Bapak. Ada di CPPT saya tulis, dan ini di ASKEP. Oke, yang membuktikan kamu yang membuat mana? Checklistnya Pak ya? Enggak, harusnya kan kamu ada tanda tangan. Ini bisa saja. Oh. Iya, mana? Atau piat lah yang membuktikan bahwa itu kamu yang membuat. Ini. Itu apa tuh? Suara suwene kan bukan kamu kan Dara. Bukan. Tunggu sebentar Pak. Ini Pak komunikasi terapeutik Dara. Mana? Ini pasien. Oh, siapa dia yang komunikasi terapeutik? Oh, itu edukatornya Dara gitu. Ya. Oke, bagus. Ya. Oke, terima kasih. Yang pengkajian dasarnya ada nggak? Tadi kan masih ngutang kamu. Pengkajian dasarnya? Ya, karena saya masih penasaran dengan pengkajian dasarnya. Mana dia ya? Coba ini. Lalu nggak bisa dibuka. Oh iya. Ini pengkajian, ini pemeriksaan fisik dan langsung ini. Pasien mengatakan nyeri ke... Oh iya deh. Kamu nggak nanya Bapak bisa makan nggak, minum nggak, kan itu kebutuhan dasar sebenarnya. Sampai nyeri. Oke, ini sambil ini juga pembuktian di butir kegiatan nomor 6 ya, pelaksanaan dokumentasi perawatan bidang keperawatan ya. Ini nomor CM berapa sih? Ini 15, 95, 98. Oh ya, karena ditutupi ya. Oke, terima kasih Dara. Itu saya terima ya. Saya terima terkait juga dengan 16 kamu sudah melakukan dokumentasi. Oke, yang selanjutnya adalah melaksanakan tugas lapangan di bidang kesehatan. Harusnya ada surat tugas, laporan dan laporan. Ini laporan SPPD apa laporan kegiatan? Laporan kegiatan Bapak. SPPD lain kok ada jumlah. Oh iya, ada lain ya. Ini laporan SPPD kamu gini ini kan harus laporan kegiatan, nanti tugas lapangan apa yang kamu lakukan. Kok saya nggak lihat di sini? Mana nih? Ada Bapak. Oh iya, ntar dulu. Oke, surat tugas atas nama Dara Yuliati tanggal 26 Desember 2019. Ini melaksanakan kegiatannya, melakukan screening ya di SD. Kemudian 27 September juga melaksanakan. Ini baru surat tugas saja. Laporan pelaksanaannya mana? Di belakangnya Bapak. Oh iya, udah. Sebagian besar, oke sudah. Oke, saya terima ya 3 bukti kegiatan untuk pelaksanaan tugasnya. Nanti harusnya ada surat tugas sendiri, kemudian laporan pelaksanaannya. Ini kok 2 sih saya lihat nih, harusnya kan 3. Target SKP-nya 2 Bapak, kalau 3 nih ada saya lagi 1 Bapak, saya tampilkan. Yang kita minta di kompetensi ini 3 loh seperti yang share. Ada nggak lagi 1? Oh 3 berarti. Ya. Kurang lagi ini Pak, ini yang tanggal 30 Januari Bapak. Permisi Pak ya, saya Putu Dara Yulianti. Iya. Laporannya mana? Laporannya ini. Itu kan surat. Saya screen aja Pak ya, gimana? Oke, yang liatin aja deh dulu. Oke. Dilihatin aja deh dulu. Ini Pak. Iya. Dokter Ayu, Dokter Gubernur. Iya. Kelihatan Pak? Iya, enggak kelihatan. Nanti diginiin aja, nanti dikirim aja. Oke, tapi kan kamu udah membuktikan di sana. Oke. Selanjutnya memfasilitasi lingkungan yang aman dan tenang. Ini logbook juga. Apa intervensi spesifik memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman?
Menjaga privasi pasien Bapak dengan cara menutup pintu dan membersihkan slit lamp setelah habis pakai pasien sebelumnya. Menjaga pasien bebas dari risiko infeksi. Ini tanggal 3 ya, 23 bla 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 Ya. bla. Oke, di logbook sudah ya. Perlu lihat RM-nya Bapak? Enggak, cukup ini aja deh. Ya, saya yakin kamu sudah dipantau oleh gininya. Kalau saya tidak kan saya tidak meyakini koordinator kamu di sana. Jadi nanti cuma dirubah saja atau nanti berikutnya nama lengkapnya aja siapa yang iniin ya, biar nggak gini. Ini kelihatan sekali loh di giniin. Nggak jelas namanya, nggak jelas namanya gitu loh. Oke. Ya, ya. Selanjutnya melakukan tindakan keperawatan dengan intervensi pembedahan dengan risiko rendah preoperasi. Ini apa tindakannya nih? Nomor 9. Kita pertama di poli, saya di konsultan. Misalnya pemberian cara pengisian form consent Bapak setelah Bu Dokter menjelaskan. Enggak, dulu. Kalau kita lihat kompetensinya yang melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan dengan risiko rendah. Intervensi tindakan keperawatannya apa ini? Melakukan pemeriksaan keratometri, biometri, Bapak. Itu termasuk, itu spesifik. Mahir, nggih. Itu ada gininya enggak? Apa namanya? Ada checklistnya enggak pemantauannya kamu melakukan itu? Ada, Bapak. Ada Bapak, tunggu sebentar. Ada. Atau nanti di dokumennya ada nggak kelihatan kamu melakukan itu? Ada yang sudah difotokopi? Di RM-nya ada, pemeriksaan keratobiometri ada. Coba saya tampilkan Bapak. Boleh. Bentar Pak ya. Ini mana dia? Aduh. Bukan Pak. Tunggu sebentar Pak. Ini pisus lagi. Ini keratometri biometri checklistnya. Dengan RM 174570 tanggal 5 Juni. Kalau RM-nya tunggu sebentar Pak ya. Ini dipantau oleh siapa? Kamu sendiri? Sama, enggak. Bu Dewi. Oh, jadi atasan kamu yang memantau. Oke, saya percaya Bu Dewi memantau itu. Nanti saya telepon beliau. Oke, kita lanjut ya. Udah ada 3 ya. Oke, yang terakhir melakukan perawatan luka. Post up Bapak, melakukan perawatan pasca operasi. Oh, di post up. Lukanya ada. Checklistnya ada ya. Oke, bisa diperlihatkan nggak satu aja? Karena saya di logbook juga lihat. Udah. Ya. Oke. Perawatan luka. Mana dia ya? Ya, hebat ya, iya semua ya. Yang ini 174110 lalu. Berarti benar orang-orang Indra nggak perlu dilatih nih karena semua sudah bisa melaksanakan SPO ya. Rawat luka mana dia ya? Kalau ada nggak RM-nya? Kamu melakukan perawatan luka gitu. Ada nggak? RM-nya, sebentar Pak ya. Post op 3. Ini Bapak perawatan luka pasca operasi hari pertama, cuci tangan, perawatan lanjutan setelah pasien pulang. Oh iya. Uji PPT juga saya tuliskan dengan tanda tangan pasien. Oke, terima kasih. Oke, cukup Dara. Baik, itu dari unsur utamanya sudah. Kamu unsur penuhnya nggak ada ya? Jadi nggak pernah dapat pelatihan? Nggak ada pelatihan, oke. Baik, terima kasih. Sudah saya lihat tadi dari unsur utamanya, dari unsur penunjangnya tidak ada sama sekali. Terima kasih Dara. Ada yang ingin diskusikan lagi? Bapak berarti untuk DL-nya kurang 1 nggih, sama checklist yang terisi. Mudah-mudahan uji kompetensi ini dapat memberikan pemahaman kepada teman-teman ya terkait dengan kompetensi sebagai seorang pejabat fungsional. Nanti mohon